lihat ini merupakan susunan pemain Persib Bandung asuhan pelatih Daniel Rukito. Ya, sempat dibicarakan di awal bahwa mereka menurunkan 4 pemain berkarakter menyerang sekaligus dalam formasi starting line up Persib, yaitu Hilton Moreira, Milan Radovic, Matsunaga Soy, dan Erlangga. Dan kita lihat Radovic dan Hilton berada di belakang Matsunaga dan Erlangga. Ini sebuah taktik dari pola 3-5-2. Akankah Milan Radovic mencetak hat-trick yang kedua di musim ini? Kita akan saksikan bersama-sama. Dan akankah Titus Bonai yang menjadi penentu kemenangan dari Persipura Jayapura? Semua mata akan menuju Stadion Sejarah Hormat Soreang Kabupaten Bandung. Persipura dengan pelatih Jackson F. Diago. Ya, meski tanpa Wangga dan juga Gerard Pangkali, Persipura tetap menurunkan skuad terbaiknya, menurunkan para pemain muda yang memang dalam kondisi sangat matang saat ini. Jarahan, Titus Bonai, Tibo, Boas menjadi 4 Trisula di depan. Tentu saja ada Yohang, pemain baru Yohanes Chow. Boas Salosa, kapten kesebelasan dari tim Persipura Jayapura yang merupakan top skor sementara di Jorum Indonesia Super League. Jackson F. Diago, salah seorang pelatih dengan rekor yang sangat baik, pernah membawa juara sebagai pemain dan juga pelatih. Dan wasit M. Zamzaidi yang memimpin jalan pertandingan di malam hari ini. Kick off babak pertama. Erlangga Sucipto kembali tampil sebagai pemain utama setelah mencetak gol ketika menaklukkan Persiwa Wamena. Tampaknya the winning team tidak dirubah oleh pelatih Daniel Rukito. Sebuah tendangan kali ini, wow! Persib Bandung langsung memberikan tekanan kepada Persipura Jayapura. Luar biasa. Kita lihat bagaimana percobaan pertama langsung membuat ataupun memantik semangat para pemain Persib melalui tendangan yang cukup akurat, saya kira sedikit saja dari Atep. Pelanggaran dari Boas Salosa terhadap Milan Radovic. Ya, tempo permainan di awal babak pertama tampak sudah mulai cepat. Kedua tim sudah mulai mencoba membangun serangan, berjual beli serangan. Herman Abanda tidak memberikan kesempatan sedikit pun, kita saksikan terhadap Justinus Pai. Ya, kita lihat Herman Abanda menabrak dari Justinus. Tidak memberikan space pada Justinus untuk bisa melakukan kombinasi. Hamka Hamzah tadi berduel dengan Haryono. Ini bola dikuasai oleh penjaga gawang Cecep Supriyatna. Bermain bersabar. Dan Maman Abdurrahman. Milan Radovic. Ya, kita lihat. Inilah dia, super big match. Keras pertandingan di malam hari ini. Iya, saya kira tidak ada unsur kesengajaan, namun terlalu bersemangat. Sehingga seorang pemain Persipura, kita masih nantikan siapa, tampaknya Boas Salosa menabrak Milan Radovic. Inilah yang terjadi memang. Ya. Tindakan sportif dari Boas Salosa terhadap Milan Radovic. Jeko pun langsung memberikan instruksi kepada Victor Igbonevo. Sebuah bola fair play dari Titus Bonai. Ya, Cecep Supriyatna yang musim ini sudah tampil sebanyak 3 kali bagi Persib Bandung sebagai pemain utama. Maman Abdurrahman kembali. Langsung berikan bola panjang. Maksudnya tadi kepada Matsunaga Sohei. Zarahan Kranggar tadi memberikan bola kali ini kepada Tinus Pai. Masih ada Herman Abanda.
Kembali bertahan kepada Cecep Supriyatna. Tekanan dari Titus Bonai, kali ini sebuah peluang. Sebuah pengambilan bola yang sempurna dari Cecep Supriyatna. Ya, sangat menarik sekali dan kita lihat bagaimana Persipura sudah langsung bisa membuka celah melalui Titus Bonai. Umpan crossingnya masih mampu diselamatkan oleh Cecep Supriyatna. Hujan deras memang mengguyur Stadion Sijalak Harupat Sore Kabupaten Bandung. Tapi sama sekali tidak menurunkan tempo permainan dari kedua tim. Hilton Morera kali ini. Erlangga Sucipto berikan bola kali kepada Atep. Masih Atep pada Yohanes Choi. Atep berusaha mengirim bola. Sebuah sapuan tadi dari Hamka Hamzah. Dari kali ini Hilton Morera memindahkan bola maksudnya kepada Gilang Angga Kusuma. Dan Yu Chae-hun langsung mengamankan gawang dari Persipura Jayapura. Ya. Kembali bermain dengan Yohanes Choi. Betul sebuah pertandingan yang sangat syarat dengan perang mental, psikologi. Victor Igbonevo duel dengan Matsunaga Sohei. Ya, inilah di Matsunaga Sohei. Pemain sudah mencetak 2 gol bagi tim Persib Bandung dalam 3 pertandingan awalnya. Atau tepatnya adalah ketika ia mampu meraih kemenangan terhadap Pelita Jaya dan juga ketika menyerah dari Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Matsunaga Sohei tadi. Sangat ketat sekali pertandingan. Sangat ketat. Ian Kabes. Pelanggaran. Inilah dia, Gilang Angga Kusuma kembali ditampilkan sebagai pemain utama setelah cukup lama diparkir Ya. dalam tanda kutip di bangku cadangan. Saya kira ini tentu sebuah kesempatan bagi Gilang Angga untuk bisa membuktikan bahwa ia sudah kembali dan benar-benar fit untuk siap menghadapi pertandingan-pertandingan berat seperti melawan Persipura pada malam hari ini. Atep kali ini bagi Persib Bandung. Haryono. Mian Radovic. Masih Mian Radovic. Kerjasama kali ini melebar kepada Gilang Angga Kusuma. Umpan ke dalam kotak penalti dan sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Yohanes Choi. Baik sekali bagaimana kombinasi yang diawali oleh penetrasi Radovic dan kemudian diakhiri dengan umpan crossing yang masih mampu diselamatkan tadi dilakukan clearance oleh Yohanes Choi. Pertandingan yang sangat merangsang. Agresivitas kedua tim langsung tergambar dan terhampar sejak menit pertama. Wow, peluang kali ini dan gol! Erlangga Sucipto membutuhkan waktu 7 menit untuk membobol gawang Persipura Jayapura, pimpinan puncak dari klasemen Jarum Indonesia Super League di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. 1-0 Persib Bandung unggul atas Persipura Jayapura. Luar biasa, sebuah penyelesaian yang begitu oportunis dari Erlangga. Kita lihat dia berdiri di belakang gawang, menghadap gawang, menyelesaikan umpan tanpa terkawal. Kita lihat, terlihat sekali sebetulnya di sana masih ada Novarianto. Namun Erlangga dengan tandukannya yang langsung memantul ke tanah, sulit untuk bisa dibaca, bahkan oleh Ortisan Solosa yang sudah berdiri di tiang terdekat. Luar biasa sekali kepercayaan diri Erlangga terlihat jelas di sini setelah ia tampil cukup brilian di laga pertama melawan Persiwa Wamena, dan kali ini ia kembali membuktikan bahwa ia memang pantas mendapatkan satu tempat di lini depan Persib Bandung. Atmosfer yang betul-betul langsung terasa menggelegar seisi Jalak Harupat menyambut gol dari Erlangga Sucipto. Pertandingan akan semakin seru. Kita lihat benturan-benturan antar pemain sepertinya akan sulit terhindarkan karena kedua kesebelasan sama-sama ingin mengamankan poin, khususnya bagi Persib yang tentu saja sebagai tuan rumah. Buat Solosa kali ini.
Atep. Langsung saya bola diamankan oleh Boa Salosa. Kita lihat bagaimana kembali sebuah sliding mewarnai penuh pertandingan yang baru berlangsung kurang dari 10 menit. Luar biasa atmosfer dan juga tensi pertandingan yang langsung meningkat tajam terlebih setelah gol Erlangga. Ya, gol yang kedua dari Erlangga Sucipto musim ini. Dan Erlangga langsung mendapatkan respon dari Bio Paulin. Kita lihat melakukan sliding dari belakang. Ya. Bukan pelanggaran. Inilah Ian Luis Cabez yang kali ini harus bermain sebagai pemain gelandang. Ian Cabez adalah pencetak gol terbanyak kedua setelah Boa Salosa di Persipura Jayapura dengan mencetak 6 gol sejauh ini. Pemain yang bisa bermain di posisi sayap kiri, sayap kanan, dan juga terkadang bermain sebagai seorang penyerang. Matsunaga Sohei. Masih ada Johannes Choi. Atep kali ini yang menguasai bola. Maksudnya berikan bola kepada Matsunaga Sohei. Kembali Matsunaga Sohei. Atep kali ini menguasai bola, umpan kembali ke dalam kotak penalti. Mudah kali ini bagi penjaga gawang Yoo Jae-hoon. Baik sekali penampilan Atep. Langsung sudah merepotkan penetrasinya maupun juga liuk-liukannya di sektor kiri. Kita lihat kecepatan serangan dari Zarahan Keranggar kepada Tinus Pai. Ya, sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Mian Radovic. Ya, sebuah bantuan yang positif dari Radovic. Mensupport rekan-rekan di lini pertahanan dengan turun ke bawah menyelamatkan bola yang bisa saja dimanfaatkan oleh Boas yang datang dari belakang. Kita masih nantikan bagaimana respon para pemain Persipura setelah mereka tertinggal di awal permainan. Kembali sebuah clearance yang juga sangat akurat dari Hilton Moreira, penyerang yang membantu turun ke belakang, membentengi para pemain belakang, rekan-rekannya. Ya, Bio Paulin melakukan sebuah pelanggaran yang jauh dari daerahnya. Dan tampaknya kali ini akan mendapatkan sebuah peringatan dan juga kartu dari wasit Muhammad Zamzaidi. Ya, sudah 2 kali Bio Paulin tertangkap melakukan sliding yang cukup berbahaya. Dan saya kira wajar wasit memberikan kartu kuning. Karena linesman pun mengangkat bendera, menandakan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bio Paulin. Kartu kuning yang ketiga bagi Bio Paulin musim ini dan juga kartu kuning yang pertama yang dikeluarkan oleh wasit Muhammad Zamzaidi di pertandingan malam hari ini. Ya, kita lihat bagaimana wasit Muhammad Zamzaidi sama sekali tidak memberikan toleransi kali ini kepada pelanggaran Bio Paulin. Baik sekali kita lihat manuver yang dilakukan oleh Radovic. Meski sudah tidak mudah lagi, namun visi bolanya sangat patut diacungi jempol. Sudah lama sekali Persib Bandung kehilangan seorang pengatur serangan yang betul-betul bisa memahami visi permainan anak-anak Bandung. Dan kali ini kita lihat pelanggaran kembali dilakukan oleh Johannes Cho terhadap Atep yang sangat agresif dan memang sangat merepotkan jika ia tidak dihentikan.
apa boleh buat. Dan Radovic, sang eksekutor, yang sudah mencetak 3 gol ketika menghadapi Persiwa Wamena beberapa hari lalu. Tentu dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi pemain asal Montenegro ini. Ya, kita lihat bagaimana juga penonton sudah mulai memberikan sebuah sinyal positif untuk Mian Radovic. Dan sebuah tendangan Mian Radovic kali ini. Inilah dia Mian Radovic, salah seorang pemain yang mulai memberikan pengaruh dalam dunia sepak bola Indonesia. Ya, kita lihat bagaimana sebuah tendangan swing yang sangat bagus. Hanya melebar dari sasaran, tapi arahnya sudah menyasar ke gawang Persipura. Sebuah teror tentu saja. Ini yang terpenting, yang coba dipesankan oleh seorang Radovic kepada pertahanan Persipura. Sebuah serangan dari Hamka Hamzah kali ini bagi Persipura Jayapura. Miskomunikasi dengan Boa Salosa. Masih Hamka Hamzah. Kembali berikan bola kali ini kepada Titus Bonai. Titus Bonai dibaik-baik oleh Gilang Angga Kusuma. Masih Titus Bonai, kita lihat umpan ke dalam kotak penalti dan wow, Hamka Hamzah yang kali ini sudah mulai bermain sebagai penyerang. Ini sebuah respon yang tidak biasa dari Hamka. Di awal permainan dia sudah harus membantu ke depan, terpancing, naik menyerang. Permainan semakin terbuka. Zarahan Keranggar. Titus Bonai kembali kali ini dalam kotak penalti. Ya, kita lihat aksi dari Titus Bonai masih baik. Oh, tapi tampaknya bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita lihat bagaimana usaha yang cukup gencar tadi dari Titus Bonai, mampu melewati Nova Arianto dan mengirimkan umpan tarik kepada bos yang hampir saja bisa menjadi gol sebelum bola tersebut di-clearance. Kita lihat bagaimana cara Titus Bonai meloloskan bola di sela-sela kaki Nova, dan di sana hampir saja, andai tidak ada Abanda, mungkin Cecep hanya bisa menyebut bola dari jalannya. Sebuah warning kembali ditebarkan para pemain Persipura bahwa Persib memang harus waspada dari lini pertahanan. Tekanan kali ini kembali langsung berikan bola panjang masih kepada Boa Salosa. Ada Mian Radovic. Duel Mian Radovic dengan Zarahan Keranggar. Inilah dia dua jenderal lapangan dari dua tim yang berbeda dan juga dari dua benua yang berbeda. Sangat menarik memang melihat bagaimana dua ciri yang berbeda. Zarahan Keranggar yang sangat imajinatif dalam memberikan umpan-umpan, dan juga Milan Radovic yang begitu pandai dalam mendelay bola. Ortizal Salosa kepada Pierre Bio Paulin. Ke belakang kepada Yu Jae-hun. Kembali permainan dari para pemain Persipura Jayapura. Kimus Pai kali ini maksudnya kerjasama tadi dengan Boa Salosa. Masih ada Herman Abanda. Iya, sebuah kombinasi yang baik. Dan Matsunaga Sohei langsung kembali. Ada Pierre Bio Paulin yang kali ini tidak mau kompromi, langsung saja menghalau bola. Iya, Bio Paulin sepertinya memang tidak ingin memberikan sedikit saja celah bagi para pemain Persib untuk bisa mendikte lapangan tengah dari Persipura. Ya, Persib Bandung adalah tim dengan permainan atau juga penampilan kandang paling dikit sejauh ini dalam Jarum Indonesia Super League. Mereka baru bermain 7 kali, meraih 4 kali kemenangan, 2 kali hasil seri, dan juga 1 kali kekalahan. Sementara ini Persipura Jayapura adalah tim dengan penampilan tandang paling sedikit. Mereka baru bermain 6 kali, 2 kali menang, 2 kali seri, dan 2 kali kekalahan. Inilah dia yang akan menjadi daya tarik dari pertandingan ini sendiri. Dan bagi Persipura Jayapura sendiri mengamankan poin demi poin dalam partai tandang yang berat di putaran kedua ini adalah satu keharusan untuk bisa tetap menjaga posisinya di pimpinan klasemen Jarum Indonesia Super League. Kalau tidak ingin
posisinya diganggu oleh tim-tim memang sudah menunggu atau juga berusaha untuk menyalip tim ini, yaitu seperti Persija Jakarta dan juga Semen Padang. Nova Arianto dan juga Zahrahan Keranggar. Iya, memang Nova tidak berhasil melakukan sliding karena namun Jarahan terjatuh dan wasit tidak melihat ini secara jeli. Kita lihat Ian Luis Kabes juga terpancing untuk bermain keras. Dan lagi-lagi Erlangga yang menjadi sasaran. Ian Luis Kabes dan juga Erlangga Sucipto. Penampilan ekspresifnya dalam pertandingan terakhir membuat pelatih Daniel Rugito lebih memilihnya dibandingkan dengan Christian Gonzalez. Gilang Angga Kusuma kali ini. Masih Gilang Angga Kusuma. Ada Ortizan Salosa. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Ortizan Salosa kepada Zahrahan Keranggar. Sebuah tindakan sportif dari para pemain Persipura yang membuang bola karena Haryono masih meringis kesakitan. Ya, tampak tadi dicuri ataupun juga diadang tadi oleh Boas yang juga turun membantu pertahanan. Betul-betul pertandingan yang menguras tenaga dan juga emosi. Kita masih belum melihat Persipura yang sebenarnya, yang bermain sangat terorganisasi, kombinasi yang baik. Mungkin juga karena ini disebabkan pressing dari para pemain Persib yang begitu gencar, sehingga para pemain Persipura lebih banyak sibuk menjaga kedalaman. Muhammad Abdurrahman. Yo Jae-hoon. Masih ada Hilton Moreira. Muhammad Abdurrahman kali ini mencoba memainkan tempo Persib Bandung. Mian Radovic. Sebuah kesalahan Mian Radovic. Sebuah serangan balik kali ini dari Persipura Jayapura. Zahrahan Keranggar. Masih Zahrahan Keranggar kali ini dalam sebuah tendangan dan sebuah peluang dari Zahrahan Keranggar. Ini resiko jika para pemain Persib agak lengah. Kita lihat Radovic tadi, bolanya dicuri berhasil. Kita lihat bagaimana liuk-liukan dari Jarahan setelah lebih dulu mencuri bola dari Radovic. Sesuatu yang harus diwaspadai betul dan tidak boleh diulangi lagi oleh para pemain Persib. Ketika mereka bermain-main di daerah pertahanan sendiri dan terjadi kesalahan, maka itu bisa menjadi sebuah hukuman. Dan hampir saja Jarahan melakukan itu. Dan harus diingat, lawan yang dihadapi oleh Persib Bandung adalah pimpinan klasemen Jarum Indonesia Super League yang sejauh ini baru mengalami 2 kali kekalahan dari 17 kali pertandingan. Baru 2 tim yang mampu mengalahkan Persipura Jayapura di musim ini. 2 tim itu adalah Arema Indonesia ketika mereka menaklukkan Persipura dalam partai kandang dengan skor 1-0. Dan juga yang berikutnya mampu menaklukkan Persipura Jayapura adalah Persiba Balikpapan juga dengan skor 1-0. Dan sementara ini Persib Bandung unggul 1-0 atas Persipura Jayapura. Kita akan lihat bagaimana pertandingan ini akan berlangsung di sisa pertandingan. Dan kedua tim masih sama-sama memiliki permainan yang kolektif.
tidak memberikan kesempatan kepada para pemain lain untuk bisa masuk ke daerah pertahanannya. Victor Igbonevo kali ini bagi Persipura Jayapura. Yohanes Choi atau Hamka Hamzah. Tinus Pai maksudnya kepada Titus Bonai. Kembali langsung diamankan oleh Herman Abanda. Dan inilah dia aksi dari Zarahan Keranggar. Titus Bonai atau Ortizan Salosa. Zarahan Keranggar. Buah Salosa direbut tadi oleh Hilton Morera. Ian Kabes. Erlangga Sucipto kembali kepada Hilton Morera. Maksudnya kepada Matsunaga Sohei. Sayang sekali kita lihat bagaimana kerja keras dari Hilton. Luar biasa. Terpompa motivasinya, membantu pertahanan. Dan langsung juga merespon ketika rekannya mendapat kesempatan untuk melakukan serangan. Ortizan Salosa. Masih kali ini Ortizan Salosa. Sebuah terupas yang sangat baik kita saksikan kali ini. Dan masih, wow, bola meninggalkan lapangan permainan. Sebuah pertandingan yang benar-benar membuat mata tidak ingin melepaskan pandangannya dari layar kaca. Luar biasa memang bagaimana permainan yang dikembangkan oleh kedua kesebelasan, dan umpan terupas tadi dari Ortizan sangat baik sekali. Hanya saja sedikit lebih deras dari kecepatan Justinus Pai. Kita lihat bagaimana Cecep Supriyatna juga tidak begitu cermat dalam mengamankan bola, sehingga bola itu tersebut liar, dan masih untung bola lebih dekat pada garis keluar. Dan sebuah percobaan dari Hilton Morera mencetak 1 gol di pertandingan terakhir ketika menaklukkan Persiwa Wamenan, juga dalam pertandingan yang berlangsung cukup dramatis, di mana pertandingan sempat imbang 2-2 sebelum akhirnya Persib Bandung meraih kemenangan lewat hat-trick dari Mian Radovic dan gol Erlangga Sucipto dan Hilton Morera. Yohanes Choi kepada Hamka Hamzah. Victor Igbonevo. Zarahan Keranggar. Sedikit berbeda memang penampilan dari Persipura Jayapura tanpa Manu Wanggai yang biasa bermain sebagai ball winner atau juga gelandang pengangkut air. Ya, terlihat lagi memang agak sedikit berbeda strategi yang dikembangkan oleh Jackson Tiago tanpa Wanggai pada kesempatan kali ini. Yang Luis Kabes yang diharapkan bisa mengisi kekosongan dari Wanggai juga belum tampil optimal. Kehilangan 2 gelandang bertahan dan juga 2 gelandang pekerja pada diri Gerald Pangkali dan juga Manu Wanggai. Sedikit keseimbangan dari Persipura Jayapura berkurang. Dan Zarahan Keranggar kali ini. Kita lihat bagaimana Titus Bonai sedikit dirotasi ke sebelah kanan dan menaruh Tinus Pai ke sebelah kiri. Ini satu strategi baru dari Jackson F. Tiago, mengkontra apa yang dilakukan oleh pelatih Daniel Rukito dalam 27 menit jalan pertandingan di malam hari ini. Ya, sebuah respon yang wajar dari Jackson Tiago untuk membuat rotasi, melihat perkembangan yang kelihatannya kurang kondusif bagi komposisi yang dimainkan pada awalnya, sehingga Jackson mengubah situasinya, khususnya setelah terjadinya gol tadi ke gawang Yo Jen Ho. Yohanes Choi menggantikan peran dari Stevie Bonsapia di sektor sebelah kanan dari sayap Persipura Jayapura. Hilton Morera. Kembali Hamka Hamzah, Victor Igbonevo. Meninggalkan lapangan permainan. Sedikit tertekan Persipura Jayapura. Namun kita lihat Hamka masih bisa tersenyum, mencoba melakukan relaksasi. Daniel Rukito juga bersama asisten pelatih Robi Darwis. Lebar ke dalam kali ini bagi Persib Bandung.
Sayang sekali. Terlalu terburu-buru tadi. Dari Maman. Mencoba melakukan pressing, mengirimkan umpan yang terlalu deras tadi kepada Erlangga. Hilton Morera kembali kali ini dan bola masih. Wow, kita lihat bagaimana penyelamatan dari Yo Jae-hoon. Kita lihat bagaimana respon dari Yoo Jae-hoon yang tidak lengket dan kemudian follow up dari salah seorang pemain belakang Persipura. Kita lihat apa yang terjadi. Inilah Matsunaga Soi tadi yang coba diganggu, diprovokasi oleh salah seorang pemain belakang Persipura. Kita masih tunggu bagaimana ketegasan wasit Muhammad Jamjaidi. Kita lihat bagaimana tendangan dari Hilton yang gagal diamankan dan terjadi rebound di sana dan Matsunaga berdiri. Ya, menyerang kesakitan Matsunaga. Kembali Hilton Morera. Atep. Hilton Morera kembali. Herman Abanda. Maman Abdurrahman. Umpan dari Atep menuju kepada Erlangga Sucipto. Ya, sempat melakukan protes para pemain Persipura. Milan Radovic mengambil corner kick. Memang pemain asal Montenegro yang ditugaskan untuk mengambil bola-bola mati, termasuk sepak soduk. Ada Zarahan Keranggar kepada Pierre Biapaoli. Baik sekali. Buasa memberikan bola yang cukup baik, kita saksikan kepada Tinus Pai. Maksudnya berikan kembali kepada Buasa Losa, diamankan oleh Maman Abdurrahman. Dan tampaknya wasit telah meniupkan peluit terlebih dahulu. Ya, penampilan dari Buasa Losa. Yang sudah mencetak 19 gol dari 16 kali penampilannya bersama dengan Persipura Jayapura musim ini. Kita lihat bagaimana umpan. Ya, tidak sengaja memang Boas dalam situasi ia harus menghindar dari terjangan dua pemain Persib. Dan Atep pun akhirnya terinjak oleh Boas. Harus ditanduk keluar lapangan. Oleh Erlangga Sucipto. Erlangga Sucipto yang mencetak gol di pertandingan malam hari ini melalui sundulan kepalanya. Mencetak 2 gol dari 2 kali penampilannya bersama dengan Persib Bandung. Ya. Dan kita saksikan kali ini masih Zarahan Keranggar. Ada Ortizan Salosa. Ian Kabes. Oh. Pelanggaran dari Gilang Angga Kusuma.
Ya, sebuah terjangan sebetulnya tadi terhadap Thibaut. Kita lihat. Tendangan bebas kembali bagi Persipura Jayapura. Pierre Paulin duel dengan Herman Abanda akan dilakukan oleh Zarahan Keranggar, dan kita lihat semua peluang masih didapatkan oleh Persipura Jayapura melalui Hamka Hamzah. Sebuah keberuntungan dapat Hamzah tadi lakukan, namun sayang sundulannya masih melenceng. Dia melompat di antara kepungan para pemain Persib dan kita lihat Cecep pun salah antisipasi. Sayang sekali arah heading dari Hamka tidak tepat pada sasaran dan malah melenceng jauh. Sebuah kerugian tentunya pada menit ke-35 jalan pertandingan ini. Persib Bandung harus kehilangan Atep yang tampil begitu luar biasa di pertandingan malam hari ini, dan ia harus digantikan oleh Isnan Ali karena mengalami cedera. Sebuah kerugian bagi Persib Bandung dikala mereka sedang menguasai jalannya pertandingan, dan juga penampilan agresif dari sektor sebelah kiri melalui Atep. Buah Salosa kepada Titus Bonai. Zarahan Keranggar kali ini datang membantu Ian Luis Cabes. Kembali Buah Salosa. Hamka Hamzah, Yohanes Choi. Hamka Hamzah kembali kali ini. Direbut tadi oleh Isnan Ali. Erlangga Sucipto. Mian Radovic. Hilton Morera. Terlepas bola tadi dari Hilton Morera. Terlihat bagaimana manuver-manuver Hamka Hamzah lebih sering sekarang dalam beberapa menit terakhir ini berada di lini depan, meninggalkan posnya sebagai pemain belakang. Inikah sebuah instruksi dari Jackson Thiago untuk lebih mengaktifkan second line, karena Hamka Hamzah di saat tim yang menyerangnya juga bisa menjadi second liner yang sangat bagus. Tidak ada tempat yang kosong di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Antusiasme yang luar biasa dari para penonton, dan kita saksikan hampir semua lini dari stadion ini dipenuhi oleh penonton yang hadir. Pierre Paulin kepada Yohanes Choi. Pelanggaran dari Herman Abanda terhadap Tinus Pai. Tendangan bebas berikutnya bagi Persipura Jayapura. Sudah dilakukan, kembali ada sebuah penyelamatan dari Mian Radovic, dan tendangan berikutnya datang dari luar kotak penalti. Lalu bagaimana para pemain Persipura sudah mulai mengepung pertahanan Persib di akhir permainan babak pertama ini. Scrimmage terus diciptakan dan Jarahan lepaskan tendangan tadi yang masih bisa diblok oleh pemain belakang Persib.
sudah meninggalkan lapangan permainan. Victor Igbonevo dan Hilton Moreira. Pierre Biopolin. Kembali kepada Victor Igbonevo, pemain asal Nigeria yang sudah menyatakan keinginannya untuk membela tim nasional Indonesia dan masuk dalam program naturalisasi. Erlangga Sucipto kali ini. Pelanggaran dari Ortizan Salosa terhadap Erlangga Sucipto. Cukup keras memang pelanggaran dari Ortizan Salosa dan tidak heran kalau wasit Muhammad Zam Zaidi harus mengeluarkan kartu kuningnya yang kedua di pertandingan malam hari ini. Ya, sudah mulai permainan menjadi memanas. Kita lihat juga Ortizan Salosa juga tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Dan kembali yang menjadi sasaran adalah Erlangga. Kita lihat terjangan yang memang tidak mengenai tapi cukup membahayakan. Wajar jika wasit berikan kartu kuning kepada Ortizan Salosa. Sudah satu pemain harus terkapar ditarik keluar. Atep, apakah ini akan bertambah menjadi Erlangga? Itu sebuah kerugian bagi Persib Bandung. Kita lihat Coach Danir kita sudah mulai meradang melihat para pemainnya terkapar satu persatu. Sebuah tendangan kita saksikan dari Isnan Ali. Baik sekali kita lihat bagaimana Isnan dengan kaki kirinya mengarahkan bola ke sudut jauh sebelah kanan gawang Yo Jae-hoon dengan tendangan yang melengkung. Jo sempat gagal mengantisipasi ataupun keluar dari jaringnya. Kita lihat namun masih mampu melakukan tips ball di saat-saat bola mendekati tiang terakhir. Semak wajah berikutnya bagi Persib Bandung. Mian Radovic. Dan kita lihat kali ini benar-benar hukuman bagi Persipura Jayapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dan Herman Abanda membuat skor 2-0. Persib Bandung unggul atas Persipura Jayapura. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Kita lihat bagaimana atmosfer Stadion Jalak Harupat langsung memberikan ucapan selamat kepada Banda Herman. Melalui tendangan sudut kita lihat bagaimana Banda dengan situasi yang sulit mampu menyelinap dan memanfaatkan kesalahan antisipasi dari penjaga gawang Persipura Yo Jae-hoon. Bagaimana Radovic juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada pertandingan ini dengan memberikan assist melalui tendangan sudut. Dan inilah Banda Herman seperti terlahir kembali. Pemain yang juga mencetak gol ketika Persib dikalahkan Persija Jakarta. Gol yang tentu saja sangat berarti sekali bagi Persib Bandung dalam rangka mengangkat poin mereka ataupun juga posisi mereka dari papan tengah. Gol ketiga dari Herman Abanda dari 4 kali penampilannya bersama dengan Persib Bandung. Betapa luar biasanya memang materi pemain baru dari tim Persib Bandung. Herman Abanda sudah berhasil mencetak 3 gol
Mian Radovic sudah mampu mencetak hat-trick dalam satu pertandingan, telah mencetak 3 gol, dan Matsunaga Sohei telah mencetak 2 gol. Sebuah pembelian yang memang sangat akurat dari Persib Bandung di putaran kedua ini. Dua menit tambahan waktu di babak pertama. Baru ada 2 tim yang mampu mencetak lebih dari 1 gol atau 2 gol ke gawang Persipura Jayapura, yaitu Sriwijaya FC dan kali ini adalah Persib Bandung. Sriwijaya FC mencetak 2 gol, tapi mereka mengalami kekalahan dari Persipura Jayapura pada tanggal 30 Januari 2011. Dan sementara ini Persib Bandung telah unggul 2-0 atas Persipura Jayapura di babak pertama dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Sayang sekali sebuah permainan kombinasi coba diperagakan oleh para pemain Persipura. Sudah cukup baik dari pertengahan lapangan, kemudian mendekati kotak penalti, namun sayang sekali tidak sempurna. Dan 2 gol yang dicetak oleh Persib Bandung, dua-duanya lahir melalui sundulan kepala. Yang pertama melalui Erlangga Sucipto dan yang kedua melalui Herman Abanda. Babak pertama telah usai dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, dan Yo Jae-hon harus memungut 2 bola. Dan untuk pertama kalinya dalam musim ini, di mana Persipura Jayapura tertinggal 0-2 di babak pertama dalam pertandingannya. Dan kick off babak kedua telah dilakukan. Pierre Biopolin. Hamka Hamzah, Tinus Pai, Isnan Ali kali ini lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Lebar ke dalam kali ini Gilang Angga Kusuma. Ian Luis Cabes yang bermain di sektor lapangan tengah mendampingi Zarahan Keranggar. Sebuah peran berikutnya yang didapatkan oleh Ian Luis Cabes. Hamka Hamzah kali ini. Maksudnya kepada Titus Bonai.
Handball. Buasa Losa. Belum ada peluang yang didapatkan oleh Buasa Losa di pertandingan malam hari ini. Meninggalkan lapangan permainan. Bola kali ini untuk Persib Bandung. Luar biasa, kita lihat bagaimana tembakan spin tadi dari Matsunaga Sohei. Ian Luis Cabes bersabar memberikan bola kepada Pierre Bio Paulin. Kembali Ian Luis Cabes. Tinus Pai. Masih Tinus Pai. Dan sebuah aksi yang dilakukan tadi oleh Titus Bonai. Baik sekali tadi inisiatif dari Justinus Pai dan juga aksi dari Titus Bonai yang coba melakukan sentuhan back heel untuk memanfaatkan umpan dari Pai tadi. Kembali ke dalam kali ini Znan Ali. Victor Igbonevo kepada Yu Jae-hoon. Kembali Victor Igbonevo. Bulan yang berat memang bagi tim Persipura Jayapura dalam putaran kedua Jarum Indonesia Super League. Setelah sebelumnya mereka dijamu oleh Sriwijaya FC. Malam hari ini mereka menghadapi Persib Bandung. Dan di pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi Persija Jakarta. Begitu juga dengan Persib Bandung. Mereka tidak bisa bersantai setelah pertandingan ini. Karena berikutnya mereka juga akan menghadapi Arema Indonesia dalam partai tandang. Lebaran ke dalam kali ini, Kelton Morera. Gilang Angga Kusuma. Kembali lebaran ke dalam. Sebuah tindakan yang cerdik dari seorang Hilton Morera dengan memantulkan bola untuk mencari sepak pojok. Dari sepak pojok lah gol-gol tim Persib Bandung. Akankah ini menjadi gol ketiga bagi Persib Bandung?
Dan Mian Radovic kembali berada di depan bola untuk sepak pojok berikut ini. Sudah dilakukan oleh Mian Radovic. Berhasil direbut oleh Zarahan Kranggar. Kita saksikan. Tinus Pai berikan kepada Johannes Choi. Herman Abanda. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Hamka Hamzah. Ya, kita lihat apa yang terjadi sesungguhnya, Rendra. Oh, iya, terlihat sekali memang Hamka Hamzah sengaja mengambil kaki kanan dari Matsunaga Soe. Dan cukup jeli, wasit asal Malaysia ini melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Hamka Hamzah. Tentu ini menjadi keuntungan bagi Radovic. Dan ditinju saja bola oleh Yo Jae-hoon. Bola Salosa kali ini. Ada Haryono. Hilton Moreira. Nova Arianto. Pierre Biepolin. Titus Bonai. Direbut oleh Mian Radovic. Hilton Moreira. Mencari pergerakan dari Erlangga Sucipto. Digagalkan tadi oleh Hamka Hamzah. Tinus Pai. Isnan Ali. Johannes Choi kali ini. Zarahan Kranggar, Tinus Pai. Direbut oleh Haryono. Mian Radovic. Masih ada Ian Luis Cabes. Hampir sama dengan tempo permainan di babak pertama. Kedua tim bermain dengan tempo cepat. Kita lihat bagaimana seorang Tinus Pai berjuang cukup keras untuk bisa mengalirkan bola ke dalam kotak penalti. Pelanggaran. Ya, Steffi Bonsapia dipastikan menggantikan Tinus Pai. Sebuah kontra strategi yang diterapkan oleh pelatih Jason F. Tiago. Memasukkan Steffi Bonsapia dan menarik keluar Tinus Pai. Penampilan dari Steffi Bonsapia yang sudah bermain 17 kali di musim ini. Kembali pelanggaran dan Steffi Bonsapia langsung memberikan respon kepada Hilton Moreira saat dia baru saja masuk di babak kedua ini. Matsunaga Sohei kayaknya akan mengambil sebuah tendangan bebas kali ini. Matsunaga cukup berambisi. Ya, Tendangan dari Matsunaga Sohei.
Zarahan Keranggar berikan kepada Titus Bonai yang sudah mencetak 2 gol musim ini. Kita lihat bagaimana kerasnya pertandingan di malam hari ini. Iya. Antara Maman dan Thibaut. Oh. Sebenarnya di sini sudah lebih dulu pelanggaran karena Abanda mencoba menggait baju dari Thibaut sebelum Maman kemudian masuk melakukan follow up. Maman Abdurrahman. Buat Salosa kali ini berikan bola kepada Ortizan Salosa dan kita saksikan Oh. pengamanan dari barisan pertahanan Persib Bandung. Dan kali ini serangan balik dari Mian Radovic. Sayang sekali. Sebuah kesempatan sebetulnya didapat tadi oleh Persipura, namun Boas justru tidak melakukan eksekusi, malah memberikannya umpan ke belakang yang sayangnya tidak di follow up dengan baik oleh rekannya. Ortizan Salosa lebih agresif penampilan dari Persipura Jayapura di babak kedua ini. Dan kita lihat bagaimana kerjasama dari Ortizan Salosa dan juga Boas Salosa. Maksudnya memberikan bola kepada Steffi Bonsapia. Duel antara Zarahan Keranggar dan juga Maman Abdurrahman. Kita lihat Jason F. Tiago dengan asisten coach Metu. Ya, kita saksikan dan kali ini diamankan oleh Cecep Supriyatna. Ya, kita lihat kembali bagaimana Hamka untuk kesekian kalinya berada di pertahanan lawan, memberikan support yang sepertinya kurang bisa dilakukan oleh lini tengah Persipura, sehingga Hamka harus lebih sering banyak berada di pertahanan lawan. Namun kali ini pun sumbangsi Hamka masih juga belum mampu membantu, meski sundulannya sudah cukup merepotkan dari Cecep. Kembali kali ini peluang-peluang yang didapatkan oleh Persipura Jayapura. Ya, dan upaya dari Boas sangat mudah sekali dibaca karena ia sering kali melakukan back heel, memberikan umpan yang tidak terukur pada rekannya. Hilton Moreira.
Ya, kita lihat bagaimana Buas Salosa dan juga Maman Abdurrahman. Dan kita lihat bagaimana Erlangga Sucipto juga membantu Pierre Bio Paulin yang tampaknya mengalami sedikit masalah dengan tangannya karena salah tumpuan dalam melakukan tendangan tadi. Ian Luis Cabes kali ini. Ada Zarahan Keranggar dan Zarahan Keranggar. Masih ada Herman Abanda. Ian Luis Cabes. Datang kali ini Mian Radovic. Serangan balik dari Persib Bandung. Langsung berikan bola panjang kepada pergerakan Matsunaga Sohei. Terlalu deras untuk Matsunaga Sohei. Johannes Choi. Hamka Hamzah kali ini kepada Pierre Bio Paulin. Steffi Bonsapia. Artisan Salosa. Steffi Bonsapia. Maksudnya kepada Titus Bonai. Datang kali ini Johannes Choi. Zarahan Keranggar. Dipotong oleh Herman Abanda. Bola menuju Titus Bonai. Kali ini Erlangga Sucipto. Kita lihat memang permainan dari kedua tim yang berlangsung sangat cepat. Dan juga di pinggir lapangan. Lukas Mandowin sudah disiapkan oleh pelatih Jackson F. Tiago. Pergantian pemain yang ketiga. Kita lihat bagaimana wasit menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran. Dan Victor Igbonevo. Ya, Victor Igbonevo mendapatkan kartu kuning di pertandingan malam hari ini. Dan dia merupakan kartu kuning yang kedua bagi Victor Igbonevo yang akan absen di pertandingan berikutnya menghadapi Persija Jakarta. Sebuah kerugian tentunya bagi Persipura Jayapura, di mana mereka juga masih akan terus menghadapi lawan-lawan yang bisa menggeser mereka dari puncak klasemen. Dan Lukas Mandoen masuk menggantikan Johannes Choi. Ya, sebuah upaya tampaknya coba dikerahkan seluruhnya oleh Coach Jackson Tiago untuk bisa mengubah situasi yang saat ini kurang menguntungkan bagi Persipura. Wow! Kita lihat lagi-lagi sebuah tendangan bebas. Hampir saja bisa menjadi gol ketiga. Sayang sekali Hilton gagal memanfaatkan umpan tendangan bebas dari Milan Radovic. Kita lihat memang clear, tidak offside. Namun sentuhan terakhir dari Hilton tidak akurat. Hamka Hamzah dengan Erlangga Sucipto. Kita lihat bagaimana seorang Buas Salosa pun juga harus membantu lapangan tengah. Pierre Bio Paulin. Lukas Mandoen dengan Buas Salosa. Matsunaga Sohei. Langsung masuk kepada Erlangga Sucipto. Berhasil diintercept tadi. Lukas Mandoen kali ini kepada Titus Bonai. 4 pemain, 5 pemain yang menyerang dari kubu Persipura Jayapura. Buas Salosa maksudnya tadi kerjasama dengan Lukas Mandoen. Masih Zarahan Keranggar.
Ortizan Salosa, Boaz Salosa digagalkan tadi oleh Nova Arianto dan Hilton Moreira. Ya, Haryono kali ini. Erlangga Sucipto. Memang sudah terlihat tidak ada keseimbangan dari permainan Persipura Jayapura yang Betul memasukkan hampir seluruh pemain berkarakter menyerangnya. Ya, sehingga tidak ada lagi upaya untuk menjaga kedalaman yang lebih baik dan terorganisasi. Kecuali hanya sporadis, sehingga gampang sekali membongkar pertahanan Persipura. Kita lihat bagaimana upaya dari Erlangga mencoba melewati Dio Pauline. Kembali lagi-lagi upaya Boaz mampu digagalkan oleh Hilton Moreira yang cukup bekerja keras membantu lini pertahanan saat timnya mendapat tekanan. Sayang umpan Hamka kali ini tidak akurat. Kita lihat memang tidak terlihat pengorganisasian yang baik dari para pemain Persipura. Setelah mereka tertinggal 2-0, praktis kita tidak melihat Persipura yang seperti sedianya bermain dengan penuh organisasi dari kaki ke kaki, kombinasi yang apik. Terlihat sekali para pemain mendapatkan beban yang besar sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan seluruh potensi terbaiknya, sehingga sulit bagi Jackson Thiago untuk melakukan perubahan meski dengan memasukkan sejumlah pemain, tapi pola yang dikembangkan tetap saja sama. Jarhan juga tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagai kreator serangan dari lini tengah. Ia terlalu dekat dengan lini depan, terlalu dekat dengan Boaz. Kita lihat bagaimana Dio Pauline juga sudah mulai bernafsu untuk maju melakukan overlapping. Tapi memang tidak punya pilihan banyak Persipura untuk harus melakukannya, mengingat mereka sudah tertinggal 2 gol dan kita lihat ini juga menjadi sebuah kesia-siaan. Ya, Christian Gonzalez ditampilkan di menit ke-70 ini menggantikan Erlangga Sucipto yang berhasil mencetak 2 gol dari 2 penampilan terakhirnya bersama dengan Persib Bandung. Ya, Kita lihat ini dia gol dari Erlangga Sucipto di babak pertama tadi. ya, tentu ini merupakan gol yang sulit dilupakan bagi Erlangga karena dilakukan ke gawang tim kuat seperti Persipura Jayapura. Ya, Gonzalez mendapatkan sambutan yang positif. Erlangga meninggalkan lapangan. Kartu kuning diberikan wasit sepertinya kepada Maman Abdurrahman. Oh, terhadap Cecep Supriyatna. Stevie Bonsapia. Masih Stevie Bonsapia. Berikan bola kali ini kepada Ian Luis Cabes. Christian Gonzalez. Oh, Ya, sudah mendapatkan selamat datang bermain dari Ian Luis Cabes. ya, kita lihat bagaimana sulitnya memang untuk bisa mengambil bola dari kaki seorang Eloko Gonzalez.
Zarahan Keranggan. Diintersep oleh Maman Abdurrahman. Sudah meninggalkan lapangan permainan terlebih dahulu. Dan kita lihat peluang yang didapatkan oleh Persipura Jayapura belum berhasil menjadikan sebuah gol. Boas Salosa kali ini sebuah tendangan langsung dan berada dalam dekapan Cecep Supriyatna. Sayang sekali, Boas tendangannya masih mengarah dengan mudah bisa dibaca oleh Cecep Supriyatna. Meski sebetulnya ada beberapa rekannya di sisi luar sudah menunggu, dan ini merupakan cuplikan bagaimana tendangan bebas yang hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Titus Bonai. Dan memang bola belum melewati garis dan tangkapan dari seorang Cecep Supriyatna. Terus menggempur melalui Titus Bonai dan juga Boas Salosa. Para pemain Persipura Jayapura. Kembali Stevie Bonsavia. Berikan bola masuk kepada Lukas Mandoen. Hilton Moreira. Christian Gonzalez kali ini. Baik sekali. Lukas Mandoen. Dan sebuah peluang kita saksikan bagaimana Zarahan Keranggan membuat pertandingan semakin panas dan semakin ketat. 2-1, Persib Bandung saat ini masih unggul atas Persipura Jayapura. Akhirnya sebuah jawaban didapat oleh Zarahan. Kita lihat bagaimana kelemahan lini belakang Persib Bandung dalam mengantisipasi bola-bola direct maupun juga bola-bola terupas dari lawan. Dan kali ini Persipura dengan permainan kombinasi, sebuah akselerasi dari Lukas Mandoen memberikan umpan yang begitu memanjakan kepada Zarahan. Pam, tanpa ampun Langsung menghukum dia gawang Cecep Supriyatna. Gol ke-6 dari Zarahan Keranggan dalam perannya di Persipura Jayapura musim ini. Hanya unggul 1 gol saat ini Persib Bandung atas Persipura Jayapura dalam Super Big-Match Jarum Indonesia Super League. Kita lihat motivasi para pemain Persipura kembali bangkit. Dan Hilton Moreira kali ini bagi Persib Bandung. Masih Hilton Moreira. Bukan sebuah pelanggaran. Betul sekali. Hilton sudah terbiasa bermain seperti ini, mengambil keuntungan di kotak penalti. Namun wasit lebih tegas melihat memang tidak terjadi apa-apa. Titus Bonai. Harus berhati-hati Persib, masih 15 menit lagi pertandingan. Kita lihat bagaimana Hilton Moreira. Ya, memang bukan pelanggaran. Ya, kita lihat Persipura pelan-pelan sudah mulai menemukan kembali permainan mereka. Dari kaki ke kaki, sabar. Kita lihat mencari space, bergerak.
Inilah yang sebetulnya diinginkan dan harus dilakukan sejak awal, tidak melalui permainan cepat Persib. Victor Igbonevo. Zarhan Keranggar. Masih kali ini Persipura Jayapura. Boasalosa kali menguasai bola. Boasalosa dan sebuah tendangan sangat keras. Tipis di samping kiri gawang dari Cecep Supriyatna. Baik sekali, permainan Persipura sudah mulai terlihat bentuknya. Bagaimana mereka mendikte para pemain Persib Bandung dan membuat bertahan. Kita lihat bagaimana sebuah tendangan Boasalosa, inisiatif yang sangat baik. Sayang arahnya masih sedikit menyamping gawang Cecep. Dan Persib tampaknya akan menjawab dengan memasukkan Rahmat Afandi. Kita masih nantikan siapa yang akan digantikan. Ya, betul sekali. Tampaknya Hilton. Menarik di sisa pertandingan ini, di mana Persib Bandung tampak tidak mau bertahan dengan menarik seorang penyerang juga dengan penyerang berikutnya. Sedangkan Persipura Jayapura bermain dengan seluruh pemain kapasitas menyerang. Tidak ada lagi gelandang bertahan yang bermain di tim ini. Ya. Matsunaga Sohei. Masih ada Stevie Bonsapia. Kita saksikan bagaimana Christian Uron dimasukkan menggantikan Ortizan Salosa. Ini dia Christian David Uron. Yang diturunkan oleh pelatih Jason F. Tiago. Hamka Hamzah. Sayang sekali terlalu berlama-lama dengan bola. Titus Bonai berupaya untuk mengelabui Abanda Herman. Inilah Lukas Mandawen, pemain yang memberikan kontribusi asis tadi. Ataupun Stevie Bonsapia. Tinggal kurang dari 9 menit lagi, pertandingan waktu normal akan berakhir. Baik sekali. Lukas Mandowen. Iya. Lihat, ini memang yang terbiasa terjadi di sepak bola internasional. Pelanggaran baru di-call oleh wasit ketika lawan sudah ataupun pemain yang bersangkutan gagal untuk mengirimkan umpannya. Hamka Hamzah maju di 10 menit terakhir. Match Indonesia Super League. Dan Ian Luis Cabes yang akan bersiap-siap melakukan tendangan bebas kali ini. Dan kita saksikan kali ini ada Christian Gonzalez
tapi sudah berada dalam posisi offside. Ya, memang sangat tipis sekali, Rendra. Titus Bonai kali ini. Masih Titus Bonai kita saksikan. Oh, sayang sekali sebuah kesempatan dari Thibaut. Namun bola chip dari Thibaut justru melambung naik. Kita lihat dia mampu melewati Abanda, namun pada sentuhan terakhir sayang sekali bola melambung. Persipura saat ini masih memimpin dengan 39 poin dalam Jarum Indonesia Super League. Mereka unggul 7 poin dari peringkat kedua Persija Jakarta dan juga peringkat 3 Semen Padang. Dan apabila mereka mengalami kekalahan, ini menjadi sebuah hal yang cukup merugikan bagi mereka. Kan di pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi Persija Jakarta. Apalagi mereka juga akan tampil nama Victor Igbonevo yang mengalami akumulasi kartu kuning di pertandingan malam hari ini. Meraih atau juga mengamankan poin dalam partai tandang yang memang sejauh ini baru dilakoni sebanyak 6 kali oleh Persipura Jayapura. Memang satu keharusan untuk bisa terus memimpin klasemen Jarum Indonesia Super League. Zaran Keranggar kali ini, sebuah peluang dari Persipura Jayapura, sebuah umpan tarik tadi, masih bisa diamankan oleh Nova Arianto. Gilang Angga Kusuma. Ya, kita lihat Gilang dibuat panik, mengirimkan sapuan yang tidak sempurna. Lima menit terakhir laga di malam hari ini. Masih berhasil dikejar oleh Steffi Bonsapia. Umpan kali ini masih ada Lukas Mandowen. Tampaknya bola sudah meninggalkan lapangan permainan terlebih dahulu. Kita saksikan bagaimana David Uron dan juga Robi Darwis berharap cemas menantikan jalan pertandingan di malam hari ini yang tersisa beberapa menit lagi. Wow, kita saksikan kali ini 4 pemain dari Persipura Jayapura dan sebuah penyelamatan dari Cecep Supriyatna. Luar biasa, kita lihat bagaimana upaya keras dari Persipura dan juga penyelamatan gemilang dari seorang Cecep mewarnai akhir-akhir drama yang sangat menegangkan, dan masih bisa ada terjadi gol di akhir babak kedua ini. Kita lihat bagaimana Luis Cabes mengirimkan sebuah tendangan ke tiang jauh namun masih bisa diselamatkan oleh Cecep. Tapi ini juga tidak lepas dari kelengahan lini pertahanan Persib.
Bagaimana umpan dari Lukas Mandowen kembali. Hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Luis Cabes. Mian Radovic memberikan 2 assist di pertandingan malam hari ini. Duel antara para pemain di laga malam hari ini dia Atep yang harus keluar di pertandingan ini lebih cepat karena mengalami cedera. Baik sekali, kembali kecolongan Persib di sektor sebelah kiri. Saya lihat kali ini keputusan wasit tidak akurat. Dan sebuah tendangan dari Hamka Hamzah. Menit terakhir di waktu normal, Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi Persipura Jayapura. Ya, berebut tadi antara Ian Luis Cabes dan juga Pierre Bio Paulin. Hamka Hamzah kali ini hampir seluruh pemain dari Persipura Jayapura kita saksikan. Wow! Dan apa yang terjadi? Di menit terakhir, Titus Bonai membuat kedudukan sama kuat 2-2. Sebuah pertandingan yang benar-benar luar biasa di malam hari ini. Ya, kita lihat bagaimana sebuah upaya keras dari Persipura akhirnya membuahkan hasil. Dan juga tidak lepas dari kontribusi Hamka Hamzah tadi melakukan shooting yang mampu bisa dikontrol dengan baik dan akhirnya jatuh ke kaki Titus Bonai. Sebuah drama memang yang sangat luar biasa. Dan dalam 10 menit terakhir memang terlihat bahwa sisi sebelah kanan pertahanan Persib mudah sekali bocor, dan dari sanalah berkali-kali peluang-peluang muncul dari para pemain Persipura. Namun masih ada tambahan waktu 4 menit lagi. Persib masih juga mungkin melakukan reaksi untuk kembali memimpin. Kita masih nantikan. Namun kerja keras Persipura tetap harus kita acungi jempol. Iya. Betul. Memang ini jelas situasi ataupun posisi yang onside dari Jarahan tadi yang menguasai bola. Kemudian sempat terblok oleh Nova, tapi follow up ataupun following rebound dari seorang Tibo praktis mudah sekali untuk bisa menjinakkan Cecep Supriyatna. Saya kira sebuah gol yang bersih. Sebuah tarian dari Titus Bonai membuat skor imbang 2-2. Unggul terlebih dahulu dengan 2 gol dan akhirnya Persipura Jayapura berhasil menyamakan kedudukan. Matsunaga Sohei. Tersisa 3 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Ya, tentu bagi Persipura ini sudah merupakan kemenangan, Renra, jika bertahan, karena bagi mereka bisa mengejar tinggalan 0-2 kemudian bisa mengambil 1 poin pulang ke Jayapura. Ini sebuah hasil yang sangat positif. Karena di kandang Sriwijaya pun mereka mampu memetik 1 poin. Dan satu lagi lawan mungkin di depan, Persija, yang harus mereka hadapi. Tentu dengan modal yang positif. Kita masih lihat, akankah Persib Bandung menjadi tim yang ketiga yang berhasil menaklukkan Persipura Jayapura setelah Arema Indonesia dan Persiba Balikpapan? Atau Persipura Jayapura mampu kembali mencuri partai tandang dengan poin 1?
Zarahan Keranggar kali ini. Buasalosa. Masih Buasalosa dan kita lihat Buasalosa. Oh, Tidak berhasil digapai tadi oleh Ian Luis Cabes. sayang sekali sebuah peluang sebetulnya bagi Persipura. Kita lihat bagaimana begitu lambatnya para pemain belakang untuk segera menutup lubang-lubang yang bocor saat Persipura melakukan serangan balik. Strategi menyerang total dari pelatih Jason F. Tiago membuahkan hasil 2 gol di babak kedua. Ya, inilah keuntungan Jackson karena mereka memiliki pemain-pemain muda pelapis yang cukup mumpuni saat dipercaya masuk sebagai pengganti. Kita lihat kontribusi dari Lukas Mandowen patut diacungi jempol. Ya, ini dia bagaimana proses terjadi gol kedua. Bersih sekali Rendra karena masih ada satu pemain di sisi jauh sana. Tampaknya adalah Gilang Anggakusuma yang Betul. memang tertinggal dari beberapa pemain dalam melakukan perangkap offside. Betul sekali Rendra. Dan ini juga upaya yang cukup baik meski bersifat spekulasi dari Hamka Hamzah, namun kita lihat hasil akhirnya menjadi gol. Sebuah pelanggaran mungkin menjadi kesempatan terakhir bagi Persib. Dan tentu saja kita masih nantikan. Sudah melewati 4 menit tambahan waktu. Peluang terakhir didapatkan oleh Persib Bandung. Bisakah Mian Radovic memberikan kemenangan kali ini kepada Persib Bandung melalui tendangan bebasnya? Seperti yang ia lakukan ketika menaklukkan Persiwa Wamena. Mian Radovic kali ini dan ditinju saja oleh Yo Jae-yun. Ya, Masih ada peluang terakhir bagi Persib Bandung. akankah terjadi drama di detik-detik penghabisan? Sudah meninggalkan lapangan permainan. Dengan hasil seri ini tentunya sebuah keuntungan bagi Persib Bandung atau Persipura Jayapura karena masih tetap bisa mengamankan poin dan mengamankan posisi puncaknya di klasemen Jarum Indonesia Super League. Kita lihat ada seorang pemain yang menggeletak. Kita lihat bagaimana ya bola memang sudah Iya, meninggalkan garis betul. atau melewati garis. Dan tampaknya kita lihat bagaimana Victor Igbonevo. Mendapatkan kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah di pertandingan malam hari ini. Ya, saya kira sebuah pengorbanan yang mungkin sudah tanggung Rendra. Karena toh di pertandingan berikutnya Iqbal Nevo tidak bisa turun. Wajah dari Hilton Moreira, Wildansyah yang seakan tidak percaya dan juga Yudi Hoirudin. Mereka telah unggul 2-0 dan akhirnya disamakan 2-2 oleh Persipura Jayapura. Detik-detik terakhir. Wasit Muhammad Zum Zaidi. Lebaran ke dalam.
Berharap cemas. Jackson F. Tiago. Ya, pertandingan akhirnya berakhir dengan draw 2-2 Persib Bandung dan Persipura Jayapura dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Titus Bonai berhasil menyelamatkan Persipura Jayapura dari kekalahan lewat golnya di menit ke-89. Setelah sebelumnya Zarahan Keranggar yang mencetak gol untuk membuat skor 2-1. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.